Pernah nggak kamu lagi duduk santai tiba-tiba tubuh terasa panas dan keringat mulai keluar, atau saat gugup tangan mendadak basah meski udara terasa sejuk? Banyak orang menganggap keringat itu mengganggu bahkan memalukan. Padahal tanpa disadari keringat adalah sistem alami yang menjaga tubuh manusia tetap aman dari panas berlebih dan kerusakan organ. Dalam kehidupan sehari-hari, keringat muncul hampir tanpa kita sadari, baik saat berjalan di bawah terik matahari, berolahraga, maupun saat berada dalam situasi menegangkan, dan kehadirannya sering dianggap biasa padahal perannya sangat penting bagi kelangsungan hidup. Keringat adalah cairan yang diproduksi oleh kelenjar keringat yang tersebar di hampir seluruh permukaan kulit manusia, dan cairan ini menjadi alat utama tubuh untuk membuang panas berlebih serta menjaga suhu internal tetap stabil. Tubuh manusia bekerja optimal pada suhu sekitar 36 hingga 37 derajat Celcius, sehingga setiap kenaikan suhu di atas batas normal akan memicu sistem pertahanan tubuh untuk mencegah kerusakan sel dan jaringan. Di dalam otak terdapat bagian kecil bernama hipotalamus yang berfungsi sebagai pusat pengatur suhu tubuh, yang terus-menerus memantau kondisi internal dan menentukan kapan tubuh perlu mendinginkan diri. Ketika hipotalamus mendeteksi peningkatan suhu tubuh akibat aktivitas fisik atau lingkungan panas, bagian ini segera mengirimkan sinyal peringatan ke seluruh tubuh untuk memicu mekanisme pendinginan. Setelah menerima sinyal dari otak, kelenjar keringat mulai aktif dengan mengambil air dan garam dari darah lalu mengeluarkannya ke permukaan kulit melalui pori-pori. Keringat yang keluar ke permukaan kulit akan menguap karena kontak dengan udara, dan proses penguapan ini menyerap panas dari tubuh sehingga suhu tubuh perlahan menurun. Rasa dingin yang muncul setelah berkeringat sebenarnya bukan berasal dari keringat itu sendiri, melainkan dari panas tubuh yang hilang selama proses penguapan berlangsung. Selain panas, keringat juga dapat dipicu oleh emosi seperti gugup, takut, atau cemas, karena tubuh mengaktifkan respon, fight or flight, yang menganggap sedang berada dalam situasi darurat. Keringat akibat emosi biasanya muncul di area tertentu seperti telapak tangan, telapak kaki, dan ketiak, karena area ini memiliki kelenjar keringat yang lebih sensitif terhadap sinyal stres. Keringat sebagian besar terdiri dari air, namun juga mengandung garam, mineral, dan zat sisa metabolisme, yang membuatnya terasa asin ketika mengering di kulit. Setiap orang memiliki tingkat dan pola berkeringat yang berbeda, yang dipengaruhi oleh genetik, metabolisme, berat badan, tingkat aktivitas, serta kondisi emosi masing-masing. Semakin berat aktivitas fisik yang dilakukan, semakin banyak panas yang dihasilkan tubuh, sehingga kelenjar keringat akan bekerja lebih aktif untuk menjaga suhu tetap stabil. Jika tubuh tidak mampu berkeringat, panas akan terperangkap di dalam tubuh dan dapat menyebabkan kelelahan panas hingga heat stroke yang berbahaya bagi kesehatan. Berkeringat berlebihan menyebabkan tubuh kehilangan cairan dan elektrolit penting, sehingga perlu digantikan dengan asupan air yang cukup agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Menjaga tubuh tetap terhidrasi, mengenakan pakaian yang menyerap keringat, dan mengelola stres dapat membantu sistem keringat bekerja dengan optimal. Keringat sering disalahartikan sebagai tanda tubuh tidak sehat, padahal dalam banyak kasus keringat adalah indikasi bahwa sistem pengatur suhu tubuh bekerja dengan baik. Tanpa keringat, manusia akan kesulitan bertahan hidup di lingkungan panas, karena mekanisme sederhana ini berperan besar dalam menjaga kestabilan kondisi tubuh. Bahkan saat tidur, tubuh tetap bisa berkeringat. Keringat malam hari biasanya berkaitan dengan perubahan suhu tubuh, metabolisme, atau kondisi lingkungan sekitar saat kita tertidur. Jadi, apakah berkeringat itu baik atau buruk? Jawabannya tergantung kondisi. Berkeringat adalah hal normal dan sehat,
selama tubuh mendapatkan cairan yang cukup dan tidak berlebihan hingga menyebabkan dehidrasi. Terima kasih sudah menonton. Bye.